Nah, untuk kelistrikan dalam mobil ini benar-benar kita menggunakan itu listrik gratis dari tenaga matahari. Nah, seperti ini adalah controllernya, kita bisa lihat. Nah, sekarang itu kapasitasnya itu adalah Oke guys, jadi untuk yang pertama kita akan membahas atau kita akan mereview bagian dari eksterior dari Honda Freed tahun 2011 ini. Ini adalah Honda Freed tipe PSD tahun 2011 yang sudah dimodif menjadi tampilannya itu untuk camper van. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas di bagian depan. Nah, di sini kita sudah menambahkannya itu dengan di bagian fog lampnya itu kita menambahkan dengan spotlight yang berwarna kuning untuk pencahayaan di malam hari, dan juga di sini, nah di sini adalah lampu tembak D2 laser. Lampu ini juga berwarna kuning yang juga sangat terang jika dinyalakan di malam hari, apalagi dalam situasi saat hujan ataupun berkabut. Nah, begitu juga di bagian sebelah kanannya ini juga sama, kita juga menggunakan D2 laser seperti ini, dan juga kita menggunakan lampu fog lampnya itu dengan mika yang kuning. Hanya saja D2 laser ini kita hanya mengambil yang berwarna kuning saja, kan tetapi sebenarnya D2 laser ini memiliki dua warna, yaitu putih dan kuning. Dan kemudian untuk di bagian sampingnya itu masih standar seperti biasa, masih menggunakan velg orinya itu velg ring 15. Kemudian di bagian sisi sampingnya itu juga tidak ada perubahan apapun. Nah, seperti ini. Dan ini untuk di bagian belakangnya itu kita hanya menambahkan stiker DNA Camper Life dan juga menambahkan CAF Camping Adventure Family Bali. Nah, seperti ini. Kita di sini menambahkan satu buah kamera di bagian atas. Ini adalah kamera untuk dashcamnya, dan ada juga satu kamera lagi di bagian bawahnya ini, dan ini adalah untuk kamera mundurnya guys. Nah, untuk selebihnya mobil ini masih dalam posisi yang benar-benar standar, keluaran dari pabrik, baik itu dari ban, segi velg dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita beralih lagi di bagian atas. Di bagian atasnya ini adalah sebuah awning dari Honda Freed ini. Honda Freed ini kita panggil dengan namanya adalah Frida. Nah, di atasnya itu ada awning. Kemudian untuk di bagian atas, di bagian depan yang ini, nah bisa kelihatan itu adalah juga lampu tembak Q9. Nah, saya taruh itu di bagian atas, di bagian kiri dan di bagian kanannya. Nah, seperti ini adalah Q9 dengan nyalahnya itu bisa kuning, bisa putih, juga bisa putih kuning. Bisa dinyalakan keduanya, putih kuning. Dan ini juga nyalahnya itu sangat terang kalau di malam hari. Ini biasanya juga saya gunakan kalau kita lagi masuk di area yang benar-benar tidak ada pencahayaannya guys. Nah, kemudian kita berlanjut lagi untuk di bagian atasnya ini adalah sebuah antena televisi. Nah, ini antena televisi. Antena ini bisa kita tinggikan seperti ini. Saya sudah modif antenanya. Nah, dia itu bisa menjadi tinggi seperti itu. Kalau seandainya kita membutuhkan sinyal yang lebih kuat, kita bisa tinggikan. Dan juga ini antena ini bisa kita dorong lagi ke atas. Karena ini menggunakan menggunakan pipa teleskopik, jadi kita bisa tinggikan, bisa kita pendekkan. Nah, kemudian tidak lupa lagi untuk di bagian atasnya ini. Nah, kita sudah menyiapkan besi seperti ini, kita gunakan untuk menaruh barang, dan juga ada strap karet seperti ini untuk mengikat barang. Kemudian yang tidak kalah menariknya juga,
Di sini kita ada sebuah solar cell dengan kapasitasnya itu adalah 100 watt. Nanti kita akan bahas lagi untuk masalah kelistrikan di dalam mobil ini. Ini akan saya taruh di bagian belakang. Nah, kemudian kita lanjut untuk di bagian dalamnya itu sudah ada apa saja. Nah, untuk di bagian dalamnya ini tentu saja sudah ada tempat tidur seperti ini. Ada tempat tidur, ini ada bed covernya. Ada hanya cuma satu bantal. Nanti seandainya kalau kita mau melakukan perjalanan jauh lagi, kita baru akan menaruh bantal di sini. Nah, di sini juga kita sudah menyediakan sebuah tirai. Ada tirai di bagian belakang, kemudian di bagian depannya juga itu ada tirai. Nah, juga di Honda Freed ini kita sudah menambahkannya itu dengan sebuah TV LG 24 in. Nah, jadi untuk tampilan dari televisinya itu seperti ini. Jadi kita itu bisa menonton di mana saja asalkan ada jaringan televisinya di tempat itu, guys. Kita sudah menggunakan TV-nya ini berbasis dengan TV digital. Untuk antena juga kita sudah menggunakan set-top box seperti ini. Jadi untuk sinyalnya ini kita sangat mudah untuk mendapatkannya, guys. Nah, mungkin untuk di layarnya itu terlihat kelap-kelip seperti ini karena ini adalah efek dari kameranya. Nah, jadi enak, kita itu bisa istirahat, kita bisa tidur sambil juga kita menonton TV. Terus nanti juga kita akan bahas untuk kelistrikannya itu kita dapatkan dari mana, terus bagaimana sistemnya kita menggunakan kelistrikan tersebut. Nanti kita akan bahas di akhir. Nah, jadi untuk di bagian kantongnya ini juga saya pergunakan untuk tempat penyimpanan. Nah, di sini ada 2 buah HT. Ini mereknya Eskom. Ini biasanya saya gunakan untuk berkomunikasi sama si Uli kalau seandainya kita lagi mencari tempat ataupun lagi memandu untuk mengarahkan si Prida ini untuk masuk. Kita menggunakan ini juga, menggunakan HT-nya ini. Terus juga di sini ada senter kepala. Terus ini gimbal HP. Biasanya saya gunakan untuk men-shoot video. Ini ada kresek. Ini kresek biasanya kita gunakan untuk kresek sampah. Terus ada juga ini kipas kecil. Ini biasanya saya gunakan USB seperti ini. Ini saya taruh di jendela. Kalau seandainya mobil itu lagi dijemur biar nggak terlalu panas, kita gunakan ini biar udara panasnya itu bakal disedot keluar. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk tempat tidurnya itu. Jika di setup maka akan dia rata seperti ini. Nah, ini dari sini bakal tempat kakinya. Terus di sana itu biasanya kita untuk tempat kepalanya, guys. Jadi ini cukup untuk berdua, bertiga, tapi ya kalau bertiga itu paling cukupnya itu untuk anak-anak. Nah, kemudian untuk di bagian bawah tempat tidurnya itu di sini kita sudah menyediakan juga laci seperti ini. Ini kita gunakan untuk tempat-tempat pakaian, alat-alat mandi, handuk seperti itu. Kita taruhnya di sini untuk kita itu berdua sama si Yuli. Terus juga ini di bagian kolong-kolongnya ini, di bawahnya ini juga ada storage seperti ini. Nah, bisa kita angkat seperti ini. Di storage-nya ini kita ada pancing, terus kita juga ada tenda, ada sleeping bag. Kemudian di sini juga kita ada pompa ban, ada magicom juga. Ini juga sudah sempat saya review sebelumnya di proses pembuatan camper van-nya itu. Ini untuk di storage-nya yang di bagian samping, terus di bagian bawah sini juga ada storage seperti ini. Nah, jadi ini untuk tampilannya itu kalau pintu bagasinya itu dibuka seperti ini. Ini juga selain tempat tidur, di belakang ini juga kita gunakan untuk tempat kita memasak. Nah, kalau kita tidur itu di sini sudah ada tirai seperti ini. Pada saat malam hari tirainya ini kita tutup, kalau siang hari seperti ini tirainya itu akan kita buka. Nah, seperti ini untuk tampilannya di dalam kabinnya dari si Prida ini, guys. Nah, itu televisinya itu masih menyala. Kita juga di sini ada storage. Di sini kita ada sebuah meja seperti ini. Nah, biasanya kita tuh duduk di sini, kita sambil makan, sambil kita nonton TV itu yang ada di bagian depan. Terus untuk posisi masaknya itu bagaimana? Tapi nah, kita bakal kasih tahu untuk posisi masaknya itu juga sama seperti ini. Yang pertama ini mejanya kita tarik.
Nah, di sini ada storage lagi. Kita pisahkan menjadi dua bagian. Yang ini khusus untuk tempat makanannya seperti ini. Nah, semua makanannya itu ada di sini. Mulai dari Indomie, terus ada juga super bubur, ada saus, terus ada perbumbuannya juga, ada pop mie, terus ada kopi juga di sini, ada minyak. Ya untuk yang, nah ini juga ada tempat telurnya guys. Juga ada tempat telur. Terus untuk yang di sebelah kanannya itu untuk alat-alat masaknya. Jadi sini ada kompor seperti ini, terus ini juga gas. Kita ada 5 buah gas. Terus juga kita ada refillnya. Ini adalah refillnya. Nanti kita bisa gunakan gas 3 kilo untuk merefill dari gas-gas kecil ini guys. Nah ini adalah pemanas air. Untuk nanti kelistrikannya juga kita menggunakan yang ada di solar cell ini. Nanti kita akan bahas di bagian akhir. Terus di sini juga ada kompor kecil juga. Ada kopinya seperti itu. Ribut banget ya. Terus ini ada sendok. Nah seperti ini. Jadi inilah tampilannya guys. Ini juga kita nggak lupa nih. Ada panci, ada apa? Ada penggorengannya. Terus di sini juga ada panci. Ini ada talenannya juga. Nah seperti itu. Jadi kita keluarkan dulu barangnya semua. Nah baru ini kita tutup, baru kita masaknya itu di sini, di mejanya ini. Sambil kita duduk, terus juga ada kursi kecil, kursi lipat. Nanti saya akan tunjukkan juga. Nah selain di bagian belakangnya itu, di bagian sebelah kirinya itu juga ada storage seperti ini dan juga ada meja. Nah seperti ini. Terus ini buat apa kalau di belakang ada meja, kok di samping juga ada meja? Nah biasanya itu, sini kan ada awning. Nih, di atas ini kan awningnya. Itu kan pasti dia bakal kebentangnya itu ke sebelah kiri. Nah biasanya kita juga duduk-duduk itu di sini. Kita makan di sini, ngopi-ngopi di sini. Bahkan kita juga masak itu tergantung seleranya kita. Mau di belakang ataupun mau di samping seperti ini. Nah di atasnya dari meja ini juga ada storage penyimpanan seperti ini guys. Nah untuk storage-nya ini kita digunakan untuk berbagai macam kelistrikannya. Seperti ini ada lampu tembak. Lampu tembak ini 10 watt, sangat terang benderang guys. Terus juga ini ada pisau. Terus ada apa, cuk roll. Ini cuk rollnya. Ada kabel case. Terus ini juga ada lampu diskotik. Apa sih lampu diskotik itu yang nyalahnya klip itu? Saya manggilnya itu lampu diskotik. Nah, terus ini juga kita menggunakan ini chainsaw yang portable. Chainsaw portable ini mereknya Bull. Ini benar-benar luar biasa ini. Kita biasanya gunakan untuk mencari kayu bakar. Terus ini baterainya, baterai dari chainsawnya itu. Dari chainsaw Bull-nya itu guys. Nah, untuk di bagian belakang sih cuma bagian sampingnya cuma ini. Nah, ini saya tahu juga ada apa kayak kunci-kunci, kayak kunci pas, kunci 8 dan juga berbagai macam kuncinya itu juga saya taruh di bagian samping ini. Seperti ini ada lem juga, ada lap. Ini juga kebutuhan-kebutuhan semua yang sangat-sangat diperlukan. Nah, seperti itu. Nah, terus ini untuk di bagian sebelah kirinya, nah ini tadi yang saya bilang ada kursi lipat kecil seperti ini. Nah ini saya ada 2. Nah tinggal tarik seperti ini, kita bisa duduk. Nah ini sudah ada namanya si Uli. Dan lagi satu itu punyanya saya. Jadi biar kita nggak ketukar, kalau hilang kita tahu siapa yang ceroboh, yang ninggalin. Terus kalau rusak, siapa juga yang barangnya itu sudah rusak. Nah seperti itu, kita taruh di bagian bawah. Terus ini adalah sebuah galon. Bukan galon apa ya, jerigen ya, jerigen lipat. Nah ini selalu kita isi dengan air. Jadi kalau seandainya kita mau apa, kayak mau buat kopi, mau cuci tangan, cuci muka, itu kita bisa. Ini kapasitasnya itu 20 liter guys. Jadi lebih besar daripada sebuah galon. Galon aqua itu berapa ya, cuma 19 liter ya. Ini masih lebih gedean lagi, 1 liter. Ini untuk cara pakainya ini ya sebenarnya benar-benar manual. Kita harus putar dulu nih biar dia menghadap ke bawah. Nah seperti ini. Jadi di sini itu ada apa ya, ada sekatnya. Jadi ini untuk selangnya ini kita putar aja. Kita putar seperti ini. Nah, maka airnya itu akan keluar. Ya, keluar.
kita bakal demonstrasikan. Nah, seperti ini jadinya. Ini mana sih? Nah, jadi seperti ini dia guys. Untuk kerannya ini, keran apa? Selang yang kuning ini kita putar, maka airnya itu bakal ngucur langsung keluar. Nah, ini lumayan. Biasanya kita juga buat cuci piring, tapi ya kita harus merefillnya setiap habis, kita harus isi ulang lagi. Ini tidak menggunakan listrik apapun, kita cukup memutarnya itu karena kan ada daya dorongnya itu dari dalam. Ini bakal langsung ngucur seperti ini. Oke, kita matikan dulu. Nah, jadi untuk tampilannya kalau karpetnya itu kita buka, kita angkat seperti ini. Nah, tampilannya itu jadi seperti ini guys. Saya juga di sini. Nah, ini tadi untuk tempat pakaiannya kita bisa buka dari atas. Terus ini juga tadi untuk tempat-tempat kelistrikannya itu. Nah, ini kita juga bisa buka dari atas, dari dalam mobil. Nah, terus ini yang tadi saya bilang untuk di bagian tengahnya ini juga ada storage. Nah, untuk storage-nya ini, Nah, untuk storage-nya ini di sini juga kita sudah ada seperti ini kompor listrik. Biasanya kita gunakan kalau seandainya kita lagi di Pertamina itu kita ada listrik gratis, kita gunakan ini. Terus ini juga ada 2 buah galon kosong, nanti kita bakal isi ulang. Kalau kita lagi trip dalam perjalanan, ini juga ada blender. Ini blender yang kecil itu. Ada juga kipas kecil di sini. Terus juga di sini ada. Nah, di sini juga ada pompa air. Ini pompa air yang dicemplungin, terus ditambah nanti dengan selangnya kita bisa dapat air, kita bisa sedot. Nah, ini jadi seperti ini. Untuk tampilan di bagian tengahnya, storage-nya itu seperti ini. Bisa kita ambilnya itu dari kiri dan kanan, bisa juga kita ambilnya itu dari tengah sini. Nah, ini kalau sudah kita selesai gunakan, kita tutup lagi seperti ini guys. Ini untuk karpetnya ini biar hangat. Soalnya kalau kita lagi ngecamp di tempat-tempat dingin itu suhunya itu bisa mencapai 10 derajat. Jadi ini juga sangat kita perlukan. Nah, untuk modifikasi untuk di bagian kemudiannya itu tidak terlalu banyak, bahkan saya rasa tidak ada suatu hal yang berhubungan dengan camper van-nya ini. Ini masih situasinya itu masih normal seperti biasa. Saya hanya menambahkan satu, ini ada dashcam yang tadi saya bilang itu ada kamera depan dan juga ada kamera belakangnya itu. Ini akan menjadi spion tengah seperti biasa jika seandainya dashcamnya itu dimatikan. Nah, kemudian di sini juga ada entertainment, yaitu head unit 10 in yang Android ya, pastinya yang Android di sini 10 in. Nah, jadi untuk tampilan dari head unit Androidnya itu seperti ini guys. Jadi kita itu bisa menggunakannya untuk Google Map, terus juga kita tuh bisa menggunakannya untuk berbagai macam entertainment seperti YouTube, kemudian YouTube musik juga kita bisa gunakan. Di sini juga ada Google Maps, terus juga ada Play Store yaitu untuk Android, dan juga kita bisa menggunakan Chrome untuk berbagai macam browser. Nah, untuk pengoperasiannya ini kita cukup menggunakan yaitu hotspot dari HP Android ataupun menggunakan iOS mungkin kalau dia bisa berbagi jaringan. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Nah, ini untuk menandakan kita sudah terkonek dengan WiFi HP. Terus tentunya juga ini adalah sudah touchscreen seperti ini. Nah, kita juga bisa menonton entertainment seperti YouTube di dalam mobil. Seperti ini guys. Nah, ini adalah head unitnya itu, kalau nggak salah ini mereknya adalah DHD. Ya, DHD 10 in. Nah, kemudian untuk di bagian tombolnya ini adalah tombol untuk pembuka sliding door-nya di bagian kiri dan juga di bagian kanan, karena ini merupakan tipe PSD, tipe tertinggi, dan di sini adalah modifikasinya untuk lampu di bagian atas, yang key 9 bagian atas ini. Ini adalah untuk yang berwarna kuning dan yang ini digunakan untuk yang berwarna putih. Nah, kalau untuk menyalakan keduanya seperti ini, maka nyalanya itu akan menjadi putih kuning, atau biasanya itu disebut dengan
white warm seperti itu. Jadi dia putih tapi juga agak sedikit kuning. Nah, untuk di bagian bawahnya itu, untuk di bagian fog lamp di dua lasernya itu, saya nyalakannya itu diambil di sini. Kita sambungkan langsung ke bagian fog lampnya. Jadi kalau fog lampnya itu nyala, maka otomatis lampu di dua lasernya itu juga akan ikut menyala, guys. Nah, untuk kelistrikan dalam mobil ini benar-benar kita menggunakan itu listrik gratis dari tenaga matahari. Nah, seperti ini adalah controllernya, kita bisa lihat. Nah, sekarang itu kapasitasnya itu adalah 13,7 apa 13,1 ini ya. Nah, ini yang kedip-kedip ini sedang mengisi daya. Nah, seperti itu. Mengisi daya dari, karena ini karena solar cellnya itu sedang kita jemur, sekarang lagi terik. Ini juga sedang mengisi. Nah, ini adalah controllernya. Mengisinya itu kalau dia itu kosong, ini gambar aki ini juga dia bakalan kosong. Kalau ini dia posisinya itu lagi full. Nah, untuk fullnya itu adalah 14,4. Jadi kalau sudah full dia bakal berhenti untuk mengecas secara otomatis, guys. Nah, untuk di atasnya ini adalah inverter 2000 watt. Nah, seperti ini yang tadi saya katakan. Ini adalah inverternya, kapasitasnya itu adalah 2000 watt. Kemudian ini yang hitam ini. Nah, hitam ini adalah baterainya. Baterainya itu memiliki kapasitas 500 watt per jam. Jadi sebenarnya kita itu memiliki daya baterai itu 500 watt saja, guys. Karena tergantung dari baterainya. Nanti kedepannya juga saya ingin rencananya itu untuk mengupgrade-nya itu menjadi ke 1200 watt. Nah, jadi seperti ini inverternya itu yang 2000 watt. Ini mereknya itu Vicero. Nah, ini Vicero 2000 watt seperti ini. Ini kapasitasnya itu mampu sampai 2000 watt. Jadi ini kita gunakan hanya untuk menanak nasi saja. Karena menanak nasi itu menggunakan dayanya itu sampai 400-an watt. Terus ini juga ada yang lebih kecil. Nah, ini saya gunakan itu untuk menghidupkan listrik-listrik yang lebih kecil. Ini dayanya itu hanya 300 watt saja. Ini apa bedanya sih antara yang ini 2000 watt dengan ini yang 300 watt? Sebenarnya kalau dibilang sama sih semuanya sama. Cuma yang ini kan wattnya itu lebih gede kapasitasnya. Jadi untuk ini itu yang 2000 watt ini dia sekalinya nyala, kipasnya itu langsung nyala. Kita bisa coba ya. Kita nyalakan. Nah, bakal ada suara mendengung seperti suara kipas. Nah, ini juga bakal memakan listrik menjadi lebih banyak. Nah, akan tetapi untuk yang kecil ini dia itu auto. Jadi kalau dia itu panas baru dia bakal hidup kipasnya ini. Nah, seperti ini. Nah, dia itu bakal melemah kipasnya kalau sudah terasa dingin. Ini juga kapasitasnya cuma 300 watt. Jadi ini saya gunakan untuk menyalakan TV, menyalakan kipas angin, terus juga perlampuannya itu saya gunakannya dari sini. Jadi yang gede ini saya itu menggunakan hanya untuk menanak nasi saja. Nah, ini untuk cuknya ini kita sambungkan ke belakang. Nah, jadi kita ngambil powernya itu dari sini dan kita nanak nasinya itu di belakang, di dapur kita yang belakang tadi itu. Kita akan membahas tentang dari solar cellnya ini. Ini untuk di bagian atasnya ini adalah 100 watt seperti ini. Nah, semua hitungannya itu adalah per jam. Ini juga 100 watt per jam. Jadi dalam 1 jam itu dia bisa menghasilkan daya hingga 100 watt. Jadi untuk hitung-hitungannya itu dengan kapasitas baterainya itu 500 watt dan kapasitas solar cellnya itu 100 watt. Jadi kita itu bisa membuat baterainya itu full hanya dengan waktu 5-6 jam saja, tergantung dari cuaca itu terik atau sedang mendung. Nah, untuk hitung-hitungannya itu akan saya buatkan seperti ini. Nah guys, jadi untuk instalasinya itu saya akan gambarkan seperti ini. Nah, ini ibaratkan adalah solar cellnya. Nah, ini solar cellnya ini 100 watt. 100 watt per jam. Nah, kemudian di sini selain
solar cell-nya ini kita juga membutuhkan itu yang namanya controller. Nah, ini adalah controllernya. Sini ada titik-titiknya, ini akan saya gunakan untuk nanti sambungan-sambungan dari kabelnya. Ini controllernya ini bisa 12 volt sampai 24 volt. Nah, ini controllernya. Terus selain controller, kita juga membutuhkan sebuah aki. Nah, untuk akinya ini opsional saja ya, tergantung dari kemauan kalian semua, itu akinya itu mau yang ukuran berapa. Nah, baru nanti setelah aki, baru kita nanti mempunyai itu sebuah inverter. Nah, kita gambarkan saja simpel seperti ini, karena saya ini bukan tukang gambar, bukan pelukis ya. Nah, ini inverter. Nah, sekarang kita akan bahas yang ada di dalam mobil saya. Nah, ini yang pertama untuk solar cell-nya ini kan ada kabel plus sama kabel minus. Nah, ini akan saya gambarkan. Untuk yang plus itu berwarna merah, plus, ini plus, ini juga plus. Berarti yang minus itu yang berwarna hitam, ini plus. Nah, seperti ini. Ini kabelnya yang minus dan ini kabel yang plus. Nah, untuk kabel yang plus itu atau yang merah kita sambungkan langsung ke yang merah, ke yang plus, kemudian yang hitam ini ke minus, kita sambungkan juga ke minus. Nah, ini untuk solar cell itu menuju ke bagian controllernya. Nah, baru lantas habis dari solar cell-nya ke controller, baru dari controller itu turun ke aki. Nah, seperti ini juga sama. Nanti ada di sini gambarnya kok. Di bagian ini itu ada gambar seperti panel surya, di sini ada gambar untuk aki, terus di sini ini tuh ada gambar untuk lampunya. Nanti lampu ini opsional. Lampu 12 volt bisa kalian pasang di sini ataupun tidak, itu opsional kalian saja. Nah, kalau sudah yang plus ketemu plus, baru yang min itu masuk ke terminal min yang ada di aki. Nah, untuk aki ini saya menggunakan aki 12 volt 45 ampere. Nah, untuk aki ini bebas, mau aki kering, aki basah itu bisa. Yang penting akinya itu 12 volt. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan sebuah watt dari aki yang kita miliki? Caranya sangat gampang, yaitu dengan cara rumusnya adalah voltase dikalikan dengan ampere. Ini voltasenya adalah 12, kemudian ampernya ini adalah 45. Nah, untuk aki yang 45 ampere ini berarti 12 volt dikalikan 45 ampere sama dengan, nah ini sama dengan watt. 12 volt dikali 45 ampere sama dengan 520 540 ya, 520 ampere, 520 watt. Nah, seperti ini. Jadi untuk aki ini kita memiliki kapasitasnya itu adalah 520 watt per jam. Nah, karena semua hitungannya itu semuanya itu per jam. Nah, kalau seandainya kalian ingin menambahkan aki yang biar menjadi lebih besar, bisa menggunakan aki yang lebih gede, yaitu seperti 12 volt 100 ampere. Berarti kalau 100 ampere itu dikali 12, berarti kalian tuh punya daya sampai 1200 watt per jam. Kalau ini saya cuma menggunakan yang 45 ampere, jadi cuma punya watt kapasitas itu cuma 520 watt per jam. Nah, baru kemudian kita sambungkan ke inverter. Nah, ini adalah inverternya.
inverter yang 2000 watt. Nah, baru terus ini juga sama. Nanti kalau yang plus itu disambungkan ke terminal aki yang plus, yang minus juga disambungkan ke terminal aki yang minus. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kurang lebih gambarannya itu seperti ini. Jadi makanya kita bisa instalasi sendiri. Nah, baru nanti di bagian ini adalah tempat untuk mencolokkan colok dari berbagai macam elektronik seperti seperti Magicom, Blender, itu bisa dicolokkan ke sini. Maka nanti dari arus DC, arus dari aki ini akan dirubah oleh inverter ini menjadi arus AC. Dari DC, dari aki, arus dari aki akan dirubah menjadi arus AC. AC ini adalah arus yang biasa kita gunakan di rumah. Nah, jadi kurang lebih gambarnya itu seperti ini, guys. Jadi semuanya itu hitungannya itu per jam. Baik ini dari solar cellnya itu 100 watt per jam. Jadi dalam waktu 1 jam itu bisa menghasilkan daya sampai 100 watt. Kemudian ini juga baterainya itu kalau dikalikan semua ini menjadi 500 watt per jam. Nah, jadi hitungannya itu 500 dibagi dengan 100 berarti itu kurang lebih 5 jam. Dari dayanya itu 0, baterai ini 0 sampai ke full itu adalah cuma 5 jam. Dengan cara mencarinya itu adalah seperti ini, 520 dibagikan dengan 100 yaitu 5,2 jam. Nah, kemudian untuk inverternya ini kenapa harus menggunakan yang 2000? Sebenarnya opsional saja. Cuma pas waktu itu saya belinya dapatnya yang 2000 ya sekalian yang besar, gitulah hitungannya. Jadi kalau saya itu memasak nasi menggunakan rice cooker itu kurang lebih cuma 20 menit itu bakalan kelar. Jadi masih banyak sisanya nih, sambil siangnya itu sambil kita dicas, mataharinya itu mengecas memberikan isi, kemudian juga ini bakal dikeluarkan untuk menenak nasi selama 20 menit. Nasinya itu bakalan matang selama 20 menit, akan tetapi ini juga masih akan tetap mengisi baterai ini. Nah, terus untuk di bagian ini, untuk di bagian lampunya ini bisa kalian sambungkan itu menggunakan lampu LED atau lampu apa saja yang menggunakan yang lampunya itu lampu 12 volt. Jangan menggunakan lampu USB itu yang kayak 5 volt itu, jangan, nanti lampunya itu bisa terbakar. Gunakan lampu yang 12 volt atau 24 volt. Nanti sambungkan plusnya ke sini, minusnya ke sini. Nanti di sini juga ada tombolnya. Tinggal tekan tombolnya, lampunya juga akan nyala. Nah, untuk instalasi simpelnya itu hanya seperti ini. Instalasi solar cell yang ada di mobil di Prida itu seperti ini. Jadi simple sekali untuk instalasinya. Tidak usah ribet, dan instalasi ini pun juga saya pasangnya itu sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton DNI Camper Lab. Jika kalian suka dengan video ini mohon di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.